juga untuk salah satunya juga untuk memperkuat nilai-nilai keragaman ya, nilai-nilai kebinekaan yang ada di Indonesia, mengkampanyekan penghargaan, mengkampanyekan penghormatan terhadap perbedaan apapun ya, perbedaan latar belakang agama, keyakinan, termasuk juga perbedaan pandangan politik. Karena bagi kami negara yang menjamin setiap orang untuk bebas menyampaikan, bebas melaksanakan agama, keyakinan, dan segala macam latar belakangnya itu adalah negara yang besar gitu ya, negara yang menghargai kemanusiaan gitu. Karena itulah kami bersama juga dengan teman-teman di berbagai daerah, termasuk juga di Jakarta, di Jawa Barat, kami melakukan berbagai kegiatan gitu ya, berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian juga kampanye, termasuk juga pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang barangkali menghadapi problem-problem intoleransi gitu ya, menghadapi permasalahan-permasalahan intoleransi di tempatnya masing-masing gitu ya. Nah, salah satu juga yang kita dampingi saat ini adalah teman-teman di Sukabumi ya, di Parakan Salak di Sukabumi yang juga menghadapi problem ya, teman-teman Ahmadiyah di Sukabumi, karena rumah ibadah mereka atau masjid mereka itu disegel, kemudian tidak bisa digunakan gitu ya, tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah gitu ya. Nah, sebelum saya di Yayasan Inklusif, saya dulu sempat juga bantu di Komnas HAM, juga untuk merespon ya, penanganan terhadap kasus-kasus keberagaman ya, kasus-kasus intoleransi yang kita sebut sebagai kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu kami juga sempat berkunjung ke beberapa daerah ya, termasuk di Aceh ya. Di Aceh ada problem rumah ibadah teman-teman Kristiani di sana, kemudian juga di Medan ya, termasuk juga di beberapa daerah di Indonesia Timur ya. Nah, ini juga unik ya, memang permasalahan mungkin sebelum nanti kita masuk ke isu tema utamanya ya. Jadi ini saya berbagi pengalaman ya, permasalahan intoleransi itu ternyata itu tidak berkaitan dengan agama tertentu gitu. Jadi itu tidak melekat kepada agama tertentu. Jadi dia tidak identik, misalnya intoleransi itu hanya terjadi di dalam agama tertentu. Nah, yang saya temui kemudian adalah intoleransi itu adalah sikap ketika orang tidak bisa menerima keberagaman, tidak bisa menerima perbedaan, dan itu ada di mungkin bisa menjangkiti semua agama gitu, bisa menjangkiti semua orang yang tidak memahami ajaran-ajaran agamanya secara benar gitu ya. Kalau misalnya kita kalau kita ngambil contoh misalnya ya, kalau di Jawa Barat ini kan yang banyak menjadi korban gitulah istilahnya ya, yang banyak menjadi korban tindakan-tindakan intoleran itu adalah teman-teman dari non-muslim, kemudian teman-teman dari Ahmadiyah, teman-teman dari Syiah gitu ya, karena mereka dalam posisi sebagai minoritas. Nah, di Indonesia Timur gitu ya, bahkan juga mungkin di Indonesia Tengah, di Bali, justru yang menjadi korban itu adalah teman-teman muslim gitu ya. Teman-teman muslim yang di sana menjadi minoritas gitu ya. Nah, jadi saya kemudian menyimpulkan memang ini tidak berkaitan dengan satu agama tertentu. Ini bisa menjangkiti atau bisa menular atau bisa juga dilakukan oleh berbagai agama, dan memang itulah kemudian tugas kita di dalam membangun
peradaban masyarakat kita yang beragam ini tidak pernah berhenti ya, tidak pernah ada kata berhenti untuk terus menyuarakan namanya keberagaman. Karena itu forum malam ini juga menjadi satu sumbangsih kita bersama ya, menjadi satu apa istilahnya ya, wakaf atau sumbangsih kita lah, sumbangan kita terhadap bangsa kita yang sangat beragam ini, bagaimana kemudian kita bisa melihat keberagaman itu sebagai sebuah keindahan gitu ya. Saya terus terang sangat senang ya, di sini ada tokoh dari umat, tokoh-tokoh dari berbagai macam agama ya, dari Konghucu, dari Buddha, kemudian dari Ahmadiyah, dari Hindu, dan dari berbagai macam agama gitu. Dan saya sangat mengapresiasi adanya penyelenggaraan forum-forum seperti ini yang tentu akan menjadi akan menjadi oase gitu ya, akan menjadi oase bagi teman-teman kita yang merindukan keragaman ya, merindukan bagaimana keragaman itu kita rayakan bersama-sama gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya terkait dengan materi kita malam ini, kalau tadi dibilang berat ya, temanya berat gitu ya. Mungkin saya cerita saja bahwa memang sejak 2018 ya, bahkan mungkin sejak 2002 ya, sejak 2002 pemerintah kita kan memang gencar melakukan penanggulangan ya, gencar melakukan tindakan penanggulangan terhadap aksi terorisme atau aksi ekstremisme yang terjadi di Indonesia. Ini tentu saja bisa kita pahami ya, karena kita sering mengalami musibah atau sering mengalami bencana terorisme, bahkan sejak mulai reformasi itu aksi-aksi terorisme itu terus terjadi hampir setiap tahun gitu. Dan kemudian pemerintah meresponnya dengan membuat kebijakan. Nah, kebijakan ini memang penting sebagai landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum. Jadi kalau tidak ada kebijakan ya kemudian pemerintah nggak punya payung hukum untuk melakukan penindakan nih. Memang ada undang-undang misalnya KUHP gitu ya, tapi itu tidak cukup ya, karena undang-undang KUHP ini kan bersifat umum gitu ya. Jadi dibutuhkan satu undang-undang yang khusus yang berkaitan dengan terorisme, karena terorisme ini dianggap merupakan salah satu bentuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sebagaimana halnya korupsi gitu ya. Ada undang-undang tentang pemberantasan korupsi gitu ya. Termasuk juga tentang penanggulangan narkotika ya. Itu termasuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai extraordinary, karena itu harus direspon dengan kebijakan yang khusus, kebijakan yang spesial yang memang di sana kemudian mencakup berbagai macam bentuk tindakan ya, mulai dari mulai dari pencegahan gitu ya, kemudian penanganan, kemudian penegakan hukum, termasuk sampai kepada rehabilitasi ya, sampai kepada langkah-langkah rehabilitasi gitu. Nah, pada tahun 2018 yang lalu itu terjadi perubahan, ada perubahan hukum di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang kemudian merevisi undang-undang sebelumnya, undang-undang yang dilahirkan tahun 2002 kalau nggak salah, tahun 2002. Nah, karena dianggap undang-undang yang lama ini udah
sudah tidak efektif ya, sudah tidak bisa menjangkau bentuk-bentuk kejahatan terorisme yang semakin apa ya, semakin canggih lah seperti itu ya, semakin melalui misalnya melalui platform media sosial dan segala macam itu kan kalau dulu kan tidak terbayangkan ya. Kalau zaman 2002 kan belum ada platform-platform media sosial yang bisa digunakan seperti WhatsApp dan seterusnya gitu. Nah, karena itu kemudian dilakukan perubahan untuk merespon perkembangan dan perubahan zaman. Nah, memang di dalam undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini ada apa ya? Ada kritik gitu ya. Ada kritik dari berbagai pihak yang melihat undang-undang ini represif ya. Undang-undang ini represif dan berpotensi apa ya? Berpotensi menjadi dasar untuk pelanggaran hak asasi manusia. Memang ada kritik yang cukup keras terhadap undang-undang tersebut. Karena apa? Karena di dalam undang-undang yang baru ini, di dalam revisi undang-undang terorisme ini disebutkan bahwa aparat penegak hukum itu sudah bisa melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, penyitaan terhadap orang yang diduga gitu ya, orang yang diduga akan melakukan tindakan terorisme. Nah, yang menjadi permasalahan di dalam ketentuan ini adalah kata-kata diduga itu. Kata-kata diduga itu kemudian sangat multitafsir, sangat sangat luas ininya tuh cakupannya. Orang diduga itu ukurannya apa gitu, itu kan menjadi masalah gitu, itu menjadi masalah. Jadi orang bisa saja ditangkap karena diduga gitu ya, padahal mungkin saja dia tidak melakukan tindakan ke arah sana, tapi karena diduga menurut penegak hukum dia bisa kemudian dilakukan penangkapan gitu. Nah, ini satu aspek yang kemudian dikritisi oleh banyak pihak ya. Nah, karena itu kemudian pemerintah meresponnya dengan melahirkan satu kebijakan di tingkat presiden ya, peraturan presiden yang ini tahun 2021 ya, Perpres nomor 7 tahun 2021 yang menekankan pada aspek pencegahan. Jadi bagaimana agar orang kemudian tidak mudah dijadikan sebagai sasaran penegakan hukum karena dia diduga gitu, karena dia diduga melakukan tindakan terorisme. Bagaimana agar orang-orang kemudian tidak mudah terjerumus atau jatuh ke dalam faham-faham yang dapat dikategorikan sebagai mengarah kepada tindakan terorisme. Karena kata-kata diduga ini juga bisa mengarah kepada penangkapan yang bisa kita sebut sebagai penangkapan yang mungkin sembarangan gitu ya. Misalnya orang melakukan diskusi gitu ya, melakukan diskusi secara mungkin secara tertutup gitu ya, dia bisa ditangkap gitu ya, dia bisa dikenakan pasal diduga itu. Nah, bagaimana agar orang tidak masuk ke dalam paham-paham tersebut? Karena itulah kemudian pemerintah meresponnya dengan melahirkan peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Jadi yang direspon oleh peraturan presiden ini yang terakhir ini, yang terbaru ini adalah
bagaimana agar pemerintah dan masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan, bisa melakukan tindakan-tindakan penangkalan terhadap terhadap misalnya ya, terhadap berkembangnya paham-paham yang mengarah kepada ekstremisme. Jadi misalnya dengan memperkuat misalnya dengan memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat misalnya ya, memperkuat pemahaman keagamaan yang menghormati hak-hak orang lain, memperkuat paham keagamaan yang mendukung mendukung Pancasila, mendukung kebinekaan, mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini penekanan dari peraturan presiden yang terbaru ini. Jadi kalau kita lihat misalnya mungkin saya sedikit cerita tentang substansi dari peraturan presiden ini adalah penekanannya kepada aspek itu. Jadi aspek bagaimana agar semua pihak berperan aktif di dalam mendukung upaya pencegahan agar jangan sampai kemudian orang mengarah kepada paham ekstremisme kemudian dia dikenakan pasal undang-undang terorisme ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya yang namanya paham ini kan sangat yang namanya paham keagamaan itu kan sangat internal gitu ya. Itu kan melekat kepada keyakinan masing-masing orang. Jadi kalau orang sudah yakin terhadap keyakinannya, itu nggak mudah atau bahkan mungkin bisa dikatakan mungkin tidak mungkin untuk mengubah orang atau mengubah keyakinan orang gitu. Jadi kalau orang misalnya sudah terjerumus ke dalam paham ekstremisme, itu biasanya susah sekali untuk mengembalikannya. Jadi kalau orang misalnya udah memahami atau orang udah meyakini misalnya nih, orang sudah meyakini bahwa pemerintah itu adalah kalau di dalam bahasa Islam itu pemerintah itu adalah togut gitu misalnya. Togut itu konotasinya pokoknya buruk ya. Jadi pemerintah itu dianggap sebagai togut, maka keyakinan itu akan dia pegang gitu meskipun mungkin dia harus Sebagai mengorbankan musuh ya Pak? mungkin dia harus mengorbankan dirinya gitu ya. Karena itu orang rela saja dia menjadi martir gitu, menjadi kalau dalam bahasa kelompok-kelompok itu kan menjadi pengantin gitu ya, menjadi pengantin untuk menjadi pelaku pengeboman bunuh diri. Nah, itu kemudian yang kemarin terjadi di Bandung gitu ya, yang terjadi di Bandung. Jadi orang ini pelaku ini sudah pernah dipenjara, sudah pernah mengalami proses hukum. Ketika dia keluar, itu keyakinannya tidak hilang dari dia gitu. Dia tetap meyakini itu dan dia tetap siap menjadi orang yang mengorbankan dirinya untuk melakukan tindakan pengeboman gitu ya. Meskipun pada akhirnya dia yang meninggal gitu istilahnya. Jadi itu bahkan dianggap sebagai satu bentuk pengorbanan ya. Satu bentuk pengorbanan untuk memperoleh surga gitu, untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat gitu ya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini kan kalau sudah melekat kepada individu atau kepada sekelompok orang, itu kan akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa kita. Kalau orang misalnya udah meyakini, ada sekelompok orang meyakini Indonesia ini adalah musuh gitu ya, boleh dibunuh atau boleh dibom misalnya, kan itu sangat berbahaya. Nah, untuk mencegah agar generasi muda kita jangan sampai terjerumus ke dalam pemahaman tersebut, maka itulah dilahirkan kebijakan ini, dilahirkan Perpres ini untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan ya.
Misalnya di dalam Perpres ini disebutkan tentang bagaimana memperkuat memperkuat pemahaman keagamaan yang lebih moderat, yang lebih toleran, yang lebih menghargai keragaman ya. Kemudian bagaimana melakukan kampanye-kampanye, bagaimana melakukan kampanye-kampanye untuk memperkuat narasi di baik secara online maupun secara offline terhadap narasi-narasi perdamaian, narasi-narasi toleransi, narasi-narasi NKRI, Pancasila dan seterusnya. Jadi itulah secara singkat gitu ya, secara singkat tujuan atau maksud dari dilahirkannya Perpres ini. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Perpres ini adalah melakukan mendorong gitu ya, mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk terlibat secara aktif. Pemerintah-pemerintah daerah terlibat secara aktif untuk mengimplementasikan atau melaksanakan dari RAN ini, rencana aksi nasional ini atau Perpres ini. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya di daerah dilakukan disusun misalnya rencana aksi daerah, kemudian di daerah dilakukan program-program misalnya pelatihan-pelatihan terhadap para pemuka agama, kemudian memperkuat kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat dan seterusnya gitu ya, termasuk juga memperkuat aparat hukum, memperkuat pemahaman dan kemampuan aparat hukum di dalam menangkal berkembangnya ya aksi-aksi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu gitu ya. Nah, mungkin nilai penting dari diberlakukannya Perpres ini atau rencana aksi nasional ini adalah ini kan sebetulnya prinsip yang dikedepankan itu adalah semua pihak itu terlibat gitu ya. Jadi baik itu pemerintah maupun masyarakat ya. Jadi termasuk juga misalnya dunia usaha, termasuk juga perguruan tinggi, termasuk juga media massa itu terlibat secara aktif, dan keterlibatan itu bukan hanya terlibat tapi sendiri-sendiri, tapi keterlibatan itu kemudian dilakukan secara kemitraan. Jadi ada prinsip-prinsip kemitraan di sana. Jadi didorong agar termasuk juga di daerah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sipil, dengan organisasi kemasyarakatan misalnya mendorong atau melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencegahan ya, pada pencegahan ekstremisme kekerasan tersebut gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir yang ingin saya garis bawahi dari tema kita malam ini adalah memang tantangan kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat beragam ini adalah bagaimana generasi muda kita ini generasi kita yang masih muda, yang masih tumbuh ya, ini betul-betul bisa menghayati gitu, bisa menghayati bahwa keragaman ini adalah kekayaan. Nah, ini kan yang sekarang kelihatannya mungkin sedikit tergerus gitu ya, tergerus dengan arus informasi, dengan media sosial gitu ya. Bahkan di media sosial ini kita kan sering juga menemukan konten konten keagamaan yang intoleran, dan anak muda kita juga termasuk generasi yang konsumtif terhadap konten-konten tersebut gitu ya. Nah, yang saya lihat kemudian adalah kita memang harus mengawal agar agar apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagian dari agenda kita bersama ya.
Bukan dalam arti ini adalah agenda pemerintah saja, tapi ini adalah agenda kita bersama, dan bukan hanya agenda dari salah satu kelompok agama gitu ya, tapi ini adalah agenda dari seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, agar kita dukung sebagai bentuk dari upaya kita untuk merawat ya, merawat kebinekaan, merawat persatuan kita sebagai bangsa, agar anak cucu kita ke depan ini masih tetap bisa masih tetap bisa menikmati gitu ya, bisa menikmati kekayaan keragaman yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja pemantik yang bisa saya sampaikan, Mbak Ulan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, juga mungkin kalau terlalu panjang gitu ya, mohon maaf. Dan saya sangat berharap kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi. Mungkin saya juga ingin mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, juga mungkin berbagi pengalaman dari masing-masing daerah. Mungkin itu saja, makasih Mbak Ulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. salam Mas kebersamaan. Subaki pemaparannya dan juga pencerahannya buat kita semua, di mana Mas Subaki tadi sudah menjelaskan urgensi dari rancangan aksi nasional penanggulangan ekstremisme atau berbasis kekerasan, dan juga apa saja tantangannya sehingga itu muncul dari Perpres nomor 7 di tahun 2021 yang harus diagendakan dari berbagai daerah untuk merumuskan rancangan aksi daerah untuk memberikan menanggapi dari rancangan aksi nasional penanggulangan ekstremisme tersebut. Baik, kita akan menginjak ke tanggapan dari beberapa tokoh agama. Yang pertama saya akan beralih kepada Bapak Johan Ajuan. Salam, Bapak Ya, Johan. Mbak Ulan, Ya, salam kita semua bersaudara. salam semua saudara. Baik, Pak Johan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Mbak Ulan atas kesempatan yang diberikan. Salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Dan ya, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Sugi Asari. Luar biasa. Saya di sini ada, selain ada tanggapan juga ada pertanyaan. Jadi mungkin saya sampaikan dahulu tentang tanggapan dari saya sebagai mewakili agama Konghucu, bahwa intoleransi ini memang suatu hal yang merepotkan ya. Jadi di dalam intoleransi kemudian satu dengan yang lain itu menjadi tidak harmonis hubungannya. Nah, tidak harmonis itu dalam agama Konghucu ada sebuah ayat, yaitu Junzi he butong, xiaoren tong buhe. Jadi seorang yang berbudi luhur, dia itu akan harmonis dengan orang lain meskipun berbeda pandangan. Sebaliknya, seorang yang rendah budi, biarpun dia sama-sama memiliki pandangan yang sama dengan teman-teman sekelompoknya, tetapi mereka satu sama lain tetap tidak bisa harmonis. Karena itu adalah jiwa seorang rendah budi. Sumber menurut pandangan saya pribadi bahwa sumber daripada mengapa seseorang itu tidak bisa harmonis dengan orang lain itu ada beberapa faktor. Pertama, mungkin dari segi merasa ketidakadanya keadilan. Jadi orang yang satu yaitu merasa dia itu harus mendapatkan lebih
dibandingkan orang lain. Kemudian atau dia merasa dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Maka dia ingin memperebutkan ataupun mendapatkan keinginan tersebut. Yaitu tadi adalah tentang faktor ketidakadilan. Yang kedua adalah orang tersebut tidak melatih diri di dalam pricinta kasih dan kebenaran. Nah, karena dia tidak melatih diri dalam pricinta kasih juga kebenaran, maka dia itu kehilangan banyak hal di dalam perilakunya. Cinta kasih itu membentuk kita. Di dalam agama Konghucu itu ada 8 kebajikan yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu pertama dia harus berbakti kepada orang tua, itu adalah benih cinta kasih. Kemudian seseorang itu harus rendah hati, itu juga benih dari cinta kasih. Lalu harus suka mengalah, itu juga benih dari cinta kasih. Dan menghormati orang lain, itu adalah benih cinta kasih. Nah, orang yang tidak mengasah diri dengan cinta kasih itu, dia sulit menghormati orang lain, kemudian dia juga sulit mengalah pada orang lain, kemudian dia juga tidak secara konsisten dan konsekuen untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena tidak konsisten dan konsekuen berbakti, maka dalam segala tindak tanduknya dia tidak mempertimbangkan perasaan dari orang tua. Orang tua akan merasa sedih apabila anaknya dalam keadaan tidak baik. Nah, bila seorang anak yang berbakti, dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya khawatir. Lalu orang yang tidak melatih diri dalam menjunjung kebenaran, maka dia itu cenderung tidak setia. Lalu tidak memegang janji sehingga dapat dipercaya, dan dia itu juga penuh kecurigaan, tidak dalam kondisi dia selalu berprasangka buruk pada orang lain, kemudian dia juga tidak tahu malu. Karena orang yang tidak tahu malu, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada kebenaran. Jadi di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa orang yang berbudi luhur, dia akan selalu harmonis biarpun terdapat banyak perbedaan dengan orang lain. Sedangkan orang yang rendah budi, sebaliknya tidak dapat harmonis dengan siapapun, meskipun dalam kelompok yang sama atau pandangan yang sama. Ini menurut pendapat daripada agama Konghucu. Lalu pertanyaan saya pada Pak Asyari, tadi tentang adanya pasal Undang-Undang Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Dalam praktek sehari-hari, batasan mana atau perbuatan mana yang dapat dikatakan telah melanggar pasal ekstremisme, terorisme, dan intoleransi? Dalam sebatas mana kelakuan orang itu dapat dikategorikan sebagai ekstrim, sebagai teroris, ataupun sebagai intoleran. Demikian dari saya, Mbak Ulan dan Pak Asyari. Salam kita semua bersaudara. Itu mungkin. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak John Ajuan. Baik kepada Mas Subahi. Sebelumnya mohon maaf Pak John Ajuan, bisa diulang untuk apa tadi ayat yang disebutkan oleh Pak John tadi, menarik tuh artinya Pak.
Yang tadi pakai bahasa ini, Konghucu, bahasa Mandarinnya. Mandarin, ya. Ya. Baik, Mbak Ulan. Mandarinnya Junze He Pudong. Jadi Junze itu Waduh, susilawan. bentar Pak, Oh, saya pengen menirukan tapi susah nih kayaknya. ya, nanti saya tuliskan, Mbak Ulan. Oh ya, nanti ditulis. Sebaliknya Xiao Ren Tong Pu He. Yang artinya tadi apa Pak? Seorang susilawan, seorang yang berbudi luhur, dia itu dapat harmonis meskipun berbeda dalam dengan orang lain dia tidak ada persamaan. Jadi dengan orang yang berbeda-beda pendapat dia tetap harmonis, tetap dapat menerima perbedaan. Dan Ya, merayakannya ya. betul. Itulah kawan-kawan kita semua di IMP nih Mbak Ulan. Iya. Seperti Pak Johan sekarang nih merayakan perbedaan dengan mengenakan kaos IMP yang baru. Ya. Terima kasih Pak Johan, ganteng Pak. Hadiah dari Mbak Ulan nih. Iya. Iya Pak Johan, bukan berarti kalau nggak pakai kaos IMP nggak ganteng loh Pak, bukan berarti begitu Pak ya. Oh iya, Iya. ya, memang sudah ganteng Pak. Emang sudah ganteng betul. Apalagi kalau lihat pas offline nggak online gini ya. Memang lebih ganteng Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, buat Mas Behi, tadi ada pertanyaan dari Bapak Johan Ajuan. Apa sih batasan yang disebut melanggar dalam sisi ekstremisme atau terorisme atau intoleran? Mungkin dari Mas Subahi bisa langsung menjawab sebelum saya beralih ke tokoh yang lain. Ya, terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaannya Pak Johan. Saya juga termasuk sangat menikmati tadi paparan tentang tentang ajaran-ajaran dari agama Konghucu ya, tentang kebajikan ya, tentang budi luhur, dan memang saya sangat setuju ya. Jadi memang salah satu ciri orang yang berbudi luhur itu adalah dia bisa menerima perbedaan meskipun perbedaan tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan keyakinan dia gitu. Dan itulah memang inti dari toleransi itu adalah meskipun kita tidak suka atau tidak tidak setuju dengan keyakinan orang lain, ya memang kita harus menghargai dan menghormati sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara gitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan batasan intoleransi dan ekstremisme ya. Ekstremisme dan terorisme. Nah, memang ini ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan secara konseptual gitu ya. Secara konseptual memang ada perbedaan. Kalau terorisme itu memang terorisme secara khusus itu sudah diatur di dalam undang-undang terorisme. Jadi satu tindakan yang melawan hukum, yang sebentar Pak, saya buka ininya Pak. Saya buka undang-undangnya. Saya takut salah juga. Nanti sebelum kita ulas ininya, nah, yang disebut sebagai tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang ini. Nah, unsur-unsur itu disebutkan nanti di bawah. Tapi disebutkan juga terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan. Itu pertama.
atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa korban yang bersifat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi secara singkat, terorisme itu adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dengan tujuan melakukan teror gitu ya. Dengan motif ideologi, ya motif ideologi itu bisa termasuk juga motif agama gitu ya, politik, atau untuk mengganggu mengganggu keamanan negara. Jadi karena itu dia disebut sebagai satu tindakan luar biasa atau extraordinary. Nah, ini berbeda dengan kekerasan biasa gitu, kekerasan biasa atau ancaman kekerasan biasa yang itu bisa ditindak dengan menggunakan undang-undang hukum pidana. Tapi kalau ini dia memang ada motifnya. Jadi kekerasan itu atau ancaman kekerasan itu ada tujuannya, yaitu untuk melakukan teror. Memang sengaja dia melakukan teror. Misalnya dia melakukan pengeboman terhadap satu objek tertentu, dia memang tujuannya agar terjadi ketakutan di masyarakat. Jadi ada ketakutan secara meluas gitu ya, secara meluas. Jadi misalnya kejadian di Jakarta itu bisa menimbulkan ketakutan di daerah lain. Nah, itu memang tujuan dari tindakan terorisme. Nah, sementara kalau yang tadi yang ekstremisme ya, ekstremisme kekerasan yang mengarah kepada terorisme itu adalah satu satu bentuk pemahaman baik itu berkaitan dengan ideologi atau politik yang mengarah kepada yang mengarah kepada aksi ini, yang mengarah kepada aksi terorisme ini. Jadi misalnya dia melakukan tindakan terorisme karena dia punya ideologi teror, tindakan-tindakan kekerasan atau membolehkan tindakan-tindakan teror seperti bunuh diri atau melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Nah, itu memang dikategorikan sebagai bentuk ekstremisme, bentuk tindakan ekstrim lah seperti itu. Tindakan ekstrim atau pemahaman ekstrim yang berbasis kepada membolehkan seseorang untuk melakukan kekerasan. Jadi ajaran untuk atau bahkan bisa disebut sebagai anjuran untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu disebut sebagai ekstremisme kekerasan. Jadi satu pemahaman yang membolehkan atau bahkan menganjurkan orang untuk bisa melakukan tindakan kekerasan yang bisa mengarah kepada aksi teror itu. Jadi masih ada hubungannya antara pemahaman ekstrim atau ekstremisme kekerasan itu dengan tindakan terorisme. Nah, sementara ini berbeda dengan intoleransi gitu ya. Ini berbeda dengan intoleransi. Memang intoleransi ini tidak selalu mengarah kepada aksi teror, tidak selalu mengarah kepada satu pemahaman ekstrim. Jadi dia bisa saja melakukan tindakan intoleransi karena ya mungkin karena motif dia itu tadi dia nggak suka gitu ya, dia nggak suka terhadap satu kelompok, dia melakukan tindakan intoleransi. Dia misalnya tidak mengizinkan orang lain untuk melakukan ibadah gitu ya. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk mendirikan tempat ibadah misalnya. Atau misalnya dia menghalang-halangi orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi motifnya itu adalah memang ketidaksukaan atau ketidakmampuan untuk menerima perbedaan. Jadi ini juga bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum atau tindakan melanggar hukum gitu. Jadi misalnya dia merusak tempat ibadah itu juga bisa sebagai tindakan melawan hukum. Tapi tidak bisa serta-merta dianggap sebagai satu tindakan terorisme. Jadi dalam konsep
apa ya, dalam konsep terorisme atau ekstremisme, intoleransi ini bisa disebut levelnya mungkin agak sedikit lebih apa ya, mungkin lebih umum gitu ya, agak sedikit lebih umum, dan ini banyak terjadi gitu. Kalau ekstremisme atau terorisme ini kan seperti puncaknya gitu ya. Nah, sementara intoleransi ini dia berada di level yang lebih rendah tapi bisa mengarah ke sana. Jadi dia bisa saja orang-orang yang intoleran itu bisa menjadi teror, bisa juga. Tapi bisa juga enggak gitu ya, bisa juga enggak, bisa juga iya gitu. Jadi masih apa ya, masih bisa inilah, kalau intoleransi itu masih bisa dipersuasi atau masih bisa didekati gitu. Tapi kalau orang udah pemahamannya ekstrim atau bahkan mungkin dia punya pemahaman teror, itu biasanya lebih susah untuk melakukan pendekatan atau mengubah pemahamannya. Tapi kalau orang yang intoleran karena dia mungkin punya pemahaman nggak bisa menerima perbedaan, mungkin saja karena dia tidak tahu gitu ya, mungkin saja karena dia tidak memahami perbedaan tersebut. Setelah dijelaskan, setelah dia pahami, kemudian pemahaman intolerannya itu bisa hilang gitu ya. Nah itu mungkin Pak, semoga memadai Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Mas. kasih Pak Asari. Baik, gimana Pak Juan Lajuan, sudah jawabannya sudah ini? Terima Jawab kasih pertanyaannya Pak Pak. Asari. Ya, Ya. silakan Mbak Ulan beri Oke, kesempatan baik. ke teman-teman lain. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan beralih ke tokoh agama Buddha. Di sini telah hadir Romo Winata. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya, Mbak Bulan. Ya, silakan Lah Romo kok saya yang harus tanggapannya. ngomong? Ini nggak terlalu berat kan, Romo? Enggak ya, Dibuat ringan aja, Romo. dibuat ringan ya. Ya, santai. Kita Ya, jangan santai, enggak, diskusi santai. enggak. Oke, jadi mungkin supaya juga teman-teman dari yang lain mengerti gitu ya. Mungkin tadi ada sedikit pemaparan dari Konghucu sebenarnya apa itu kan begitu ya. Jadi mungkin saya bisa juga mengekor kira-kira begitu ya. Jadi di dalam agama Buddha tujuan kita salah satunya adalah kita memperbaiki diri untuk menambah kebijaksanaan. Nah, bijaksana itu lebih mudahnya sering dikatakan bahwa ketika seseorang itu tahu yang baik dan yang tidak baik, tahu itu bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain dan untuk orang banyak, apa yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan untuk kebaikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada waktu seseorang itu punya pengetahuan cukup tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, maka tentu dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri pada akhirnya. Begitu. Nah, di sini tadi dikatakan penjelasannya sangat bagus ya, Mas Subi ya. saya ngucapin terima kasih dulu deh. Walaupun ngomong-ngomong tanpa PPT cukup jelas ya. Jadi kalau kita mengatakan dari agama Buddha pada waktu ada perbedaan, saya selalu sering ditanya gitu ya, teman-teman dari mahasiswa kalau datang ke wihara gitu, Romo, bagaimana Romo menanggapi tentang perbedaan? Saya bilang mau jawaban singkat atau jawaban panjang? Saya bilang kalau jawaban singkat ya perbedaan itu hal yang natural begitu ya. Jadi cuman bisa diterima dan alami. Jadi kalau sudah diterima, dimengerti, ya sudah selesai. Ya kalau tidak diterima, itu ya memang cari masalah sendiri, kira-kira begitu. Kalau menurut kami ya. Jadi kalau dikatakan ekstremisme itu penjelasannya seperti itu, berarti memang
agama Buddha juga setuju bahwa tidak ada atau tidak cocok bahwa ketika seseorang itu demi kepentingan sendiri mengorbankan orang lain, kemudian membuat orang lain lebih menderita, begitu ya. Nah, itu adalah pandangan salah kalau di dalam agama Buddha, gitu ya. Pandangan salah tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itu aja kira-kira yang saya bisa tanggapi. Itu kemudian saya tidak ada pertanyaan, tapi saya sungguh tertarik bagaimana kalau tadi ini belum disosialisasikan untuk ke daerah mungkin ya, betul ya, Pak Sudi ya. Kalau belum Sedang Pak, disosialisasikan, sedang mulai disosialisasikan Pak. sedang mulai disosialisasikan, berarti ternyata kalau kita analisa bahwa sebagai warga negara itu memang butuh satu sosialisasi yang cukup intens sehingga warganya itu mendapatkan informasi yang cukup, begitu ya, terutama kalau itu bisa dilaksanakan di segala segmen, kira-kira begitu. Kalau di segala segmen, semakin banyak orang yang mengerti, menurut saya tindakan toleransi ataupun ekstremisme itu akan terhalangi dengan sendirinya. Karena kekuatan yang paling besar itu adalah menurut saya sih kekuatan masyarakat. Masyarakat itu jumlahnya besar, tetapi jumlah besar itu akan menjadi masalah kalau makin banyak yang tidak mengerti. Tapi semakin banyak yang mengerti dan semakin yang paham, tentunya semuanya lebih banyak yang setuju untuk kebaikan, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi itu yang mungkin akan mengurangi dampak-dampak meluasnya intoleransi, kemudian merebaknya terorisme, begitu. Itu dari saya, Mbak Wulan. Makasih Mbak Wulan kesempatannya. Ya, terima kasih Wangel kembali Romo Winata. ujian akhirnya. Waduh, santai kok Salam Pak semua kita. saudara. Ya, Terima salam semua kasih. saudara. Dan ada kayak ujian Romo. Jadi ini kita berdiskusi santai dengan Mas Subaki di sini sebagai pembicara. Baik, jadi yang disampaikan oleh Romo tadi lebih ke penanggulangan ekstremisme atau intolerannya, di mana kita harus tetap bersikap bijak atau kebajikan gitu untuk mengurangi dampak-dampak dari intoleran. Mungkin dari Mas Subaki ada tanggapan kembali dari pemaparannya Romo Winata. Ya, terima kasih Romo untuk tanggapannya. Tadi mungkin saya tanggapi yang soal sosialisasi ya. Jadi memang sosialisasi ini menjadi satu aspirasi yang juga disampaikan oleh banyak daerah gitu ya, termasuk juga pemerintah-pemerintah di berbagai daerah agar rencana aksi ini disosialisasikan secara optimal di level masyarakat ya, baik itu di level daerah maupun di masyarakat secara umum gitu ya, karena betul jadi memang konsep-konsep tentang ekstremisme, terorisme, kemudian intoleransi ini kan kadang-kadang sering juga disalah artikan gitu ya, sering juga disalahpahami dan sering juga dianggap sebagai stigma atau cap buruk terhadap kelompok keagamaan tertentu gitu. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi yang sering kita dengar itu kadang-kadang kenapa sih ini selalu dikaitkan dengan agama tertentu gitu. Jadi seolah-olah undang-undang terorisme, kemudian rencana aksi nasional ini, kemudian juga intoleransi dan seterusnya itu selalu dianggap sebagai stigma yang
dialamatkan kepada kelompok keagamaan tertentu untuk mendiskreditkan. Nah, itu sebetulnya memang salah satu tantangan kenapa kemudian memang sosialisasi ini menjadi kebutuhan yang memang harus dilakukan. Nah, saat ini sebetulnya yang bertanggung jawab untuk implementasi terhadap peran ini BNPT ya. BNPT membentuk sekretariat bersama. Nah, sekretariat bersama ini sebetulnya di dalamnya itu semua kementerian yang ada di tingkat nasional, dan sebetulnya tanggung jawabnya itu sama gitu. Jadi semua kementerian ini punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, baik itu yang kementerian yang berkaitan dengan program-program program-program pembangunan di bidang politik, kemudian pembangunan di bidang agama, kemudian pembangunan di bidang ekonomi, bahkan juga pembangunan di aspek-aspek yang lain gitu. Jadi semuanya terlibat di dalam sekretariat bersama tersebut dan punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan sosialisasi. Nah, kebetulan saat ini itu di tingkat daerah sudah ada 5 provinsi. Sudah ada 5 provinsi yang melahirkan kebijakan di tingkat daerah, dan di tingkat kabupaten itu ada ada 2 kalau nggak salah, ada 2 yang sudah melakukan pembentukan aksi di tingkat rencana aksi di tingkat daerah. Nah, masih jauh dari dari harapan bahwa ini kemudian bisa dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah gitu. Nah, ini memang satu program yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di BNPT, dan tentu meskipun mungkin kita secara langsung mungkin tidak punya satu kewajiban atau satu obligasi untuk melakukan sosialisasi, tapi menurut hemat saya kita juga punya panggilan juga untuk membantu pemerintah di dalam menyebarluaskan informasi, termasuk juga mensosialisasikan kebijakan ini ya, kebijakan tentang rencana aksi nasional ini. Mungkin itu Mbak Ulan. Baik, Mas Subahi, ya terima kasih. Ini ada partisipan yang raise hand, cuman sebelumnya kita relax sejenak, tapi tetap semangat. Kami akan putar lagu IMP nih. Mas Subahi mungkin baru pertama kali melihat dan mendengar. Kita relax sejenak ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Semua saudara saling menyayangi, bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan
Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Ya, Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Kita kembali lagi pada diskusi kita pada malam hari ini. Ini sudah ada 2 partisipan yang raise hand, tapi tahan dulu sebentar. Sebelumnya saya akan beralih ke tokoh agama dari Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Assalamualaikum, Gus Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Monggo Gus Nizam untuk memberikan tanggapan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Materi yang kita usung kali ini sangat menarik. Paparan dari Mas Sufi Azhari juga sangat merangsang kita semua untuk bertanya lebih jauh tentang aksi penanggulangan terorisme dan ekstremisme. Sebelum saya akan banyak bertanya tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Mas Subhi Azhari dari Islam, saya mewakili umat Islam, aksi atau rencana aksi nasional terkait penanggulangan terorisme dan ekstremisme itu suatu keharusan yang harus dilakukan, dan hendaknya sosialisasi itu segera bisa disebar menyeluruh, terutama kepada para tokoh agama. Saya tidak bicara aksi dari sisi luar. Mungkin sebelum kita melakukan aksi tersebut, tiap-tiap kita harus melakukan aksi penanggulangan itu dari dalam diri kita masing-masing. Benar yang disampaikan oleh tadi Romo Winata atau Pak Johan, bahwa yang belum menjunjung tinggi kebenaran, belum setia kepada NKRI, atau yang belum merayakan perbedaan, belum bijaksana dalam menyikapi perbedaan, bahwa sesungguhnya perbedaan adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita agar antar kita saling ta'aruf, saling tolong menolong, saling kenal mengenal.
Karena tanpa mengenal, kita tidak akan cinta. Tak kenal maka tak sayang. Setelah ta'arufan, hendaknya kita tingkatkan kepada tafahuman. Saling memahami akidah masing-masing, keyakinan masing-masing, atau prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini, dan prinsip-prinsip yang lain. Local wisdom di tiap-tiap daerah, baik dari sisi kesukuan maupun kedaerahan. Karena agamawan manapun yang belum benar-benar bertuhan, artinya belum benar-benar meyakini akan adanya Tuhan, berikut sifat-sifat Tuhan, tak akan cinta kepada Tuhan. Dan siapapun yang belum cinta kepada Tuhan, hampir bisa dipastikan jiwanya masih berjiwa ekstrim, alias belum berjiwa kasih. Mereka-mereka yang berjiwa kasih, karena telah melakukan pendakian spiritual menurut agamanya masing-masing dan berhasil mencapai puncaknya. Lantas jiwanya yang tadinya gersang menjadi subur, yang tadinya kering menjadi basah, yang tadinya tidak peduli menjadi sangat peduli, dan seterusnya, karena jiwanya telah tersinari oleh cahaya-cahaya ketuhanan. Kalau dalam Islam, jiwanya kalau dalam Islam menjadi Abdurrahman, hamba Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Contoh konkretnya adalah pahlawan kita atau sosok panutan kita, Al-Maghfurlah Gus Dur. Dari agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, dan aliran kepercayaan, masing-masing mereka pasti punya tokoh yang dalam mengamalkan keyakinan agamanya itu bisa dibilang sudah dewasa, sehingga pasti bijaksana. Istilah dalam tasawuf disebut sudah mahabbah dan makrifat kepada Tuhan, sehingga secara diam-diam yang telah mencapai kedudukan spiritual tinggi, yaitu mahabbah dan makrifat itu, pastilah jiwanya itu bersifat ketuhanan. Kalau sudah jiwanya bersifat ketuhanan, pastilah merasa memiliki dunia ini, bukan sekedar bangsa dan negara. Pasti merasa memiliki dunia. Setelah merasa memiliki dunia seisinya ini, pastilah ya, memikirkan langkah-langkah bagaimana merawat dunia ini agar tidak rusak. Ini cakupannya sangat luas. Kemudian pasti akan menyusun aksi yang konkret guna mengantisipasi dan menanggulangi hal-hal apa saja yang akan menyebabkan dunia ini rusak
itu sudah otomatis. Nggak perlu berbaju pemerintahan atau nggak perlu menunggu ada yang mensponsori atau nggak pakai menunggu masuk DPR dan semisalnya. Karena itu panggilan jiwa yang tulus sesungguhnya itu dari Tuhannya sendiri. Nah, wadah atau kumpulan kecil di MP ini mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang hati nurani dan jiwanya terpanggil untuk mengadakan aksi-aksi penanggulangan tanpa dibayar, tanpa diapresiasi, karena memang kita tidak butuh begitu-begitu. Walaupun sesungguhnya kita ya berterima kasih kalau ada yang mensupport dana dan semisalnya, tentu karena bagaimanapun suatu gerakan ya butuh tenaga di sini adalah ya dana. Maka rencana aksi yang sudah dibulatkan tekad oleh pemerintah kita yang sejak 2002 menurut Mas Subhi Azari tadi, atau sejak 2018, ya alhamdulillah IMP kita ini juga berdiri di tahun 2018 itu, yang sesungguhnya ini satu di antara sekian banyak cara kami merencanakan aksi nasional dalam menanggulangi terorisme dan ekstremisme. Untuk sementara ini kami hanya bisa mengajak berkumpul, berdiskusi santai, ya membicarakan hal-hal yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berbicara tentang hal-hal yang mempererat dan memperkuat kesatuan NKRI harga mati yang sudah sangat final dan tidak boleh ada yang mengganggu atau merongrong. Kita semua siap menjadi bumper atau menjadi demi mempertahankan keyakinan bersama, ya, keyakinan bersama, sekali lagi saya garis bawahi, keyakinan bersama dalam hidup bermasyarakat ialah dalam bingkai negara tercinta kita NKRI yang berasaskan Pancasila, yang telah diterima seutuhnya oleh semua agama yang ada di Indonesia, yang sekarang aliran kepercayaan juga sudah termasuk agama, sehingga yang dulunya 6 agama, sekarang di Indonesia ini 7 agama. Maka melalui kegiatan ini kami menghimbau kepada teman-teman semua, mari saudara-saudara kita yang belum matang dalam beragama, mari kita ajak untuk kembali mempelajari dengan benar dan mengamalkannya dengan baik menurut keyakinan agamanya masing-masing. Diharapkan cepat sampai kepada puncak pengamalannya, di mana ia nantinya akan fana atau tauhid. Jiwanya benar-benar melebur ke dalam zat yang maha tunggal, zat yang maha satu-satunya, ialah al-wahidul ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang pasti akan merasa memilikinya terhadap
bangsa dan negara ini sangat kuat. Akan secara naluri atau secara ruhani akan membackup siapa saja yang menjadi pemimpin di negara ini. Akan berada di belakang Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi pun tidak tahu. Ya karena panggilan rohani tadi itu. Merasa memiliki negara itu pasti ya menyatu jiwanya dengan presiden terpilih. Dan setelah nanti presidennya lain lagi yang nggak ada masalah. Itu hanya sosok yang menjalankan tugas yang sudah paten, tugas-tugas seorang presiden, berikut pembantunya para menteri. Maka mari kita bersama-sama mensosialisasikan rencana aksi penanggulangan terorisme dan ekstremisme ini, dan semakin ke sini dirasakan kebutuhan akan itu sangat mendesak. Dari situ saya selaku Ketua IMP siap mendukung penuh aksi nasional yang telah ditabuh oleh pemerintah kita untuk menanggulangi teroris dan ekstremisme, yang itu juga sangat sesuai dengan nilai-nilai semua agama yang ada di Indonesia ini. Agamawan manapun pasti sangat anti terhadap terorisme dan ekstremisme. Jangankan agamawan, pokoknya orang baik disebut baik, itu pasti anti terhadap teror dan ekstrim-ekstrim. Karena kemanusiaannya pasti bersifat adil dan beradab. Akhlaknya pasti luhur, berbudi luhur, berakhlak mulia, dan berpikiran yang selalu mempersatukan bangsa dan memperkuat negaranya. Demikian barangkali. Oh ya, yang ingin saya tanyakan ke Mas Subhi Azhari, langkah-langkah Mas Subhi sudah sampai mana untuk menyebarkan atau mensosialisasikan rencana aksi nasional dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme itu? Karena kami siap membantu, dan apabila diperlukan siap juga menguraikan dari sisi agama, karena masing-masing kita di sini ketokohan agamanya sudah menasional, masing-masing pendiri agamanya ketokohannya bukan sekedar tokoh-tokoh biasa, tapi sudah menasional semua. Insya Allah kami sangat bersedia untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah yang berupa ini aksi nasional ini. Demikian Mas Azhari, terima kasih. Semoga kita dipertemukan di waktu-waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Nizam untuk tanggapannya. Jadi dari perspektif Islam ini, menurut Gus Nizam, pencegahan aksi terorisme maupun ekstremisme ini bisa dimulai berawal dari diri kita sendiri, mengamalkan ajaran agama kita masing-masing dengan dewasa dan dengan bijak, sehingga kita bisa berjiwa ketuhanan, di mana kita turut memikirkan langkah-langkah gimana agar dunia ini tidak rusak, begitu menurut Gus Nizam. Jadi pertanyaan dari Gus Nizam tadi, langkah-langkah dari Mas Subhi atau mungkin
organisasinya sendiri, kelompoknya sendiri, sampai mana untuk menjalankan mensosialisasikan peran PE ini, Mas? Silakan untuk dijawab, Mas Ibrahim. Ya, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Nizam. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau adalah satu pencerahan ya, satu pencerahan juga buat saya, juga buat kita semua, dan memang saya saya melihat peran dan juga ketokohan dari para pemuka agama, para pemimpin agama seperti Gus Nizam ini adalah profil gitu ya, profil tokoh agama yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, sangat dibutuhkan untuk merawat keragaman, merawat kebinekaan yang sudah menjadi kekayaan kita bersama, yang terus mengalami ancaman gitu ya, karena banyak juga pihak yang tidak suka atau tidak bisa melihat Indonesia ini terus maju, terus berkembang sebagai satu bangsa yang beragam. Dan itu menurut saya peran ketokohan seperti Gus Nizam dan juga para tokoh agama dari berbagai agama yang ada di sini menjadi satu kebutuhan bagi kita bersama untuk terus merawat keberagaman, terus merawat kebinekaan yang ada di Indonesia. Terima kasih pencerahannya Gus Nizam. Dan untuk pertanyaannya tadi terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, BNPT saat ini memang sedang gencar melakukan sosialisasi di berbagai daerah melalui berbagai unsur masyarakat ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama, kemudian juga organisasi kemasyarakatan yang ada di berbagai daerah. Dan BNPT pada dasarnya sangat terbuka untuk bekerja sama di dalam mensosialisasikan, termasuk juga di dalam program-program ya, bukan hanya program sosialisasi tapi juga program-program yang ada di dalam rencana aksi nasional tersebut gitu ya. Misalnya bagaimana melatih atau mendidik masyarakat, mendidik para tokoh masyarakat, memberi pembekalan ya kepada tokoh masyarakat tentang bagaimana cara-cara penanggulangan atau pencegahan paham-paham ekstremisme kekerasan yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, yang saya lakukan saat ini sebagai individu, memang saya kebetulan diminta untuk mendampingi salah satu pemerintah kota di Jawa Barat. Sebagaimana halnya juga Mbak Wulan ini mendampingi salah satu pemerintah kota di Jawa Timur untuk menyusun atau melahirkan kebijakan daerah, yaitu rencana aksi daerah. Jadi ini sebagai turunan gitu ya, sebagai turunan dari rencana aksi nasional. Jadi sebagai gambaran memang idealnya rencana aksi nasional ini diturunkan menjadi rencana aksi di tingkat provinsi. Nah, kebetulan Jawa Timur itu kalau nggak salah sudah ada rencana aksi di tingkat provinsi. Kemudian di Jawa Barat sudah ada. Kemudian juga ada di kalau nggak salah di Sulawesi Tengah, di Aceh, dan satu lagi di Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Tengah juga sudah ada. Nah, rencana aksi di tingkat provinsi ini kemudian diturunkan lagi menjadi rencana aksi di tingkat kabupaten kota. Nah, rencana aksi ini sebetulnya adalah program-program yang ada di lintas kementerian, di lintas dinas atau lintas institusi di pemerintah daerah, termasuk juga ya pelibatan dari tokoh-tokoh masyarakat gitu, tokoh-tokoh agama. Jadi pelibatan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian organisasi kemasyarakatan, termasuk juga perguruan tinggi, media massa, itu sebetulnya sangat memungkinkan untuk dilibatkan di dalam rencana aksi, baik itu di level nasional, di level provinsi, maupun di level kabupaten kota. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Gus Nizam terkait dengan
kesiapan untuk mendukung rencana aksi nasional ini tentu akan menjadi satu satu aspirasi yang bisa saya nanti sampaikan juga ke teman-teman di BNPT, satu harapan dan juga mungkin satu dukungan dari IMP sebagai komunitas atau barangkali mungkin sebagai kelompok masyarakat yang concern atau yang punya visi merawat kebinekaan, merayakan perbedaan itu bisa terlibat di dalam mengimplementasikan rencana aksi nasional ini tentu di tempat masing-masing atau mungkin di berbagai daerah gitu. Jadi nanti insya Allah saya akan sampaikan ini ke teman-teman di BNPT, termasuk juga teman-teman di Sekber gitu ya, agar IMP bisa menjadi salah satu elemen yang juga dilibatkan, yang juga disertakan di dalam, baik itu di dalam sosialisasi dan juga di dalam program-program implementasi yang lain. Gitu. Mungkin itu Gus Nizam. Terima kasih Mas Sugi. Ya, baik. Terima kasih Mas Subuhi. Memang betul seperti yang disampaikan oleh Mas Subuhi, di sini tokoh agama memiliki peranan penting dalam penanggulangan ekstremisme atau di rencana aksi nasional yang telah diturunkan juga di rencana aksi di daerah-daerah masing-masing. Tidak hanya tokoh agama, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh dan juga tim media massa, dan juga beberapa tokoh di akademisi juga yang dilibatkan dalam merumuskan rencana aksi nasional maupun daerah. Baik, mungkin dari peserta ada yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau juga kepada tokoh agama. Silakan tadi yang resen mungkin dengan Bapak Dedi Haryadi. Ya. Silakan Ya. Bapak Jadi. Sudah bisa ya, Mbak? Kenapa, Pak? Baik, sudah bisa mulai? Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mohon izin ke Pak Gus Nizam dan kesepuhan lainnya karena sebagai sebagai pemirsa ya atau peserta dalam kesempatan ini, yakni kalaulah boleh kami semacam mengusulkan gitu, apakah mungkin, kan kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan suatu bangsa yang majemuk ya Pak ya, maupun baik suku bangsanya yang majemuk maupun berbagai agamanya yang tadi menurut Gus Nizam sudah ada 7 agama di Indonesia ini. Jadi maksudnya kepada penggagas atau penyuluh di lapangan nanti dari RAN aksi nasional, rencana aksi nasional penanggulangan terorisme dan ekstremisme ini, mungkinkah kita mewujudkan gitu ya, kan tadi katanya ada 7 agama, di masing-masing agama itu menyajikan gitu Pak, menjanjikan bahwa ekstremis dan teroris itu sebetulnya bukan suatu ajaran, bukan sesuatu yang harus menjadi panutan gitu. Apalagi tadi di depan disampaikan oleh Mas Subhi sampai berani masuk surga untuk bunuh diri gitu kan, belum tentu sebetulnya surga dan neraka itu kan tidak ditentukan di sini. Nah, jadi masing-masing agama itu menurut saya ini sebagai salah satu masukan, bolehkah mereka tampil berdasarkan ajaran agamanya masing-masing, bahwa kekerasan itu didukung oleh ayat-ayat tertentu, tidak berlaku, ekstremisme juga tidak berlaku,
seperti di Islam misalnya, ini mohon maaf saya ikut menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam agama kan gitu. Karena sudah jelas bedanya antara yang baik, antara yang buruk dengan yang sebaliknya gitu. Yang baik itu adalah ajaran cahaya dari Tuhan, yang buruk itu ajaran keburukan dari setan gitu. Nah, mungkin ini dipenetrasikan ke tingkat daerah gitu. Mungkin sampai harus ke tingkat kabupaten kota gitu Pak dalam penyampaian ini. Apalagi kita kan memasuki tahun pemilu, harus sedapat mungkin bisa harus sampai kepada pihak-pihak tersebut gitu. Karena kalau kita bicara di tingkat nasional, biasanya itu kan memakan waktu yang lama gitu sampai ke daerah-daerah. Itu barangkali Pak yang masukan sebagai usulan, mudah-mudahan sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Mas Buhi mungkin bisa langsung menjawab dari pertanyaan Bapak Dedi Haryadi. Mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas. Sekalian mohon kepada Mas Buhi untuk closing statement-nya. Ya, terkait dengan tanggapan dari Pak Dadi tadi, saya pada dasarnya setuju bahwa memang konten-konten konten-konten agama yang yang mengedepankan perdamaian, mengedepankan nilai-nilai penghargaan terhadap keragaman itu memang harus lebih banyak disuarakan di masyarakat ya, termasuk juga di media sosial. Saya kira itu adalah satu medium yang saat ini sangat populer dan tentu salah satu medium yang paling banyak digunakan di Indonesia, termasuk juga paling banyak digunakan oleh generasi muda kita. Jadi termasuk juga narasi-narasi seperti tadi yang disampaikan oleh Gus Nizam itu kan sebetulnya adalah narasi-narasi tentang bagaimana menghargai yang namanya perdamaian, menghargai yang namanya keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, karena itu pada dasarnya adalah nilai-nilai ketuhanan yang terus disuarakan gitu ya, harus terus disuarakan oleh semua agama, dan saya yakin semua agama itu sangat menentang yang namanya kekerasan, sangat menentang yang namanya mencederai orang lain, menyakiti orang lain, bahkan menyinggung orang lain pun itu menurut saya sangat ditentang oleh semua agama. Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan perdamaian, mengajarkan nilai-nilai ketuhanan seperti tadi yang juga disampaikan oleh bapak-bapak yang lain gitu ya. Mungkin strateginya yang berbeda gitu ya, mungkin strateginya saja yang berbeda, termasuk juga mungkin bahasanya yang berbeda. Tentu bahasa-bahasa di dalam forum-forum keagamaan tentu harus juga disesuaikan gitu ya, harus disesuaikan dengan audiens atau atau pemirsanya gitu. Dan juga mungkin kalau di media sosial tentu juga menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi berbeda-beda pendekatan itu menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi sebuah kebutuhan agar pesannya itu pesannya bisa diserap oleh berbagai lapisan masyarakat. Mungkin itu tanggapan saya Mbak Wulan untuk pada intinya saya sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadi, agar itu tadi pesan-pesan keagamaan itu memang harus terus disuarakan. Ya. Nah, untuk bisa langsung sekalian closing statement-nya Pak Subuhi. Ya. Untuk closing statement-nya yang ingin saya sampaikan pertama-tama terima kasih untuk kesempatan bisa jagongan ya
bisa ngobrol-ngobrol dengan para tokoh agama, para senior yang ada di IMP ini, Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan sekali lagi forum-forum seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh kita semua, termasuk juga generasi muda ya, termasuk juga generasi muda yang haus akan informasi, haus akan pencerahan. Itu menjadi satu kebutuhan yang harus terus dilakukan, dan saya yakin forum seperti ini akan terus berjalan karena berangkat dari satu niat dan ketulusan ya untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk bangsa kita, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Wulan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, Sampai terima jumpa. kasih. Ya. Terima kasih kepada Mas Waalaikumsalam Asari yang sudah memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang telah memberikan tanggapan dan juga pencerahan kepada kita semua. Mari kita gaungkan semangat Indonesia Merayakan Perbedaan seperti yang bisa kita kutip dari penyampaian dari Gus Nizam tadi, bahwa IMP ini salah satu cara dari sekian banyak cara kita untuk mencegah dan juga menanggulangi ekstremisme yang mengarah kepada terorisme, sehingga kita bisa memperkuat jiwa patriotisme kita demi mempertahankan keyakinan bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan juga yang telah mengikuti dengan setia, mengikuti jagongan online IMP dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan nama maupun gelar. Sampai jumpa Senin depan. Dan salam semua saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Terima kasih Terima Mas kasih Bobi. Pak Terima Budi. kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Winata. semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Izin Waktunya, undur ya. diri Pak. Izin undur diri. Semoga sehat selalu. Bapak Ibu Semoga semuanya. sehat selalu. Jangan lupa untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu untuk penerbitan sertifikatnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Pak Ulan, izin brief Pak Ulan. Ya, sama-sama Pak Johan. Kita semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Mbak Wulan. Ya, ya, makasih. Oh, Pak Martin bisa join nih kali ini. Ya. Sorry telat tadi. Oh, nggak masalah Pak, yang penting join. Oke. Ya, makasih Pak. Salam semua saudara. Ya, salam semua saudara. Ya. Baik, saya end meeting ini.